nonlinear. Saya Noveni Kurniati Swebo. Saya Intan Nur Apriyani. Saya April Alfinane. Saya Rinaldi Cynthia Ibrahim. Saya Lina Wijaya Aduka. Saya Mediana Hidayati. Saya Justina Karimina Dasu. Sekian kenalan dari kelompok kami. Terima kasih. Mari kita simak apa itu fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah fungsi matematika yang tidak memenuhi persepsi superposisi dan homogenitas. Dalam konteks ekonomi, fungsi nonlinear menggambarkan hubungan antara variabel yang tidak bersifat proporsional atau linear. Artinya, perubahan dalam satu variabel tidak selalu menghasilkan perubahan yang sebanding dalam variabel lainnya. Itulah pengertian dari sifat fungsi nonlinear. Mau menjelaskan tentang materi perbedaan utama antara fungsi linear dan non-linear. Fungsi linear dan non-linear terletak pada bentuk grafiknya. Di sini kita bisa lihat ada 4 gambar grafik fungsi non-linear. 4 gambar grafik fungsi linear dan non-linear. Fungsi linear menghasilkan garis lurus saat digambar, sedangkan fungsi nonlinear menghasilkan grafik yang bukan garis lurus, seperti kurva, parabola, atau bentuk lain. Fungsi linear. Persamaan umum, fx sama dengan ax tambah b, dengan a dan b adalah konstanta. Laju perubahan, konstan atau gradien tetap, contoh fx sama dengan 2x tambah 3, y, sama dengan min x tambah 5. Fungsi nonlinear. Grafik bukan garis lurus, kurva, parabola, dan lain-lain. Persamaan tidak dalam bentuk fx sama dengan ax tambah b. Laju perubahan, variabel gradien tidak tetap. Contoh fx sama dengan x kuadrat, y, sama dengan sin x, fx, sama dengan 1 per x. Lebih detailnya lagi, fungsi linear memiliki pangkat tertinggi, variabelnya adalah 1, sementara fungsi nonlinear memiliki pangkat tertinggi, variabelnya lebih dari 1. Fungsi linear mudah dianalisis dan diprediksi, sedangkan fungsi nonlinear lebih kompleks dan sulit diprediksi. Fungsi linear sering digunakan dalam model sederhana, sementara fungsi nonlinear digunakan dalam berbagai bidang seperti pemrosesan gambar dan kecerdasan buatan. Fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah hubungan antar variabel yang membentuk suatu garis lengkung. Ada 4 bentuk fungsi nonlinear yang sering dijumpai dalam analisis ekonomi, yaitu rumus kuadrat ABC. Di sini, teman-teman kita bisa melihat rumus kuadrat ABC-nya. Fungsi kuadrat yang merupakan bentuk fungsi nonlinear yang paling sering digunakan. Bentuk umum fungsi kuadrat, ax kuadrat tambah by kuadrat tambah cx tambah dy tambah pxy tambah e sama dengan 0, di mana a atau b sama dengan 0. Fungsi pangkat 3 atau kubik. Di sini kita bisa melihat fungsi pangkat 3 atau kubik. Berikutnya ada fungsi rasional. Dan di sini juga kita bisa melihat ada rumus-rumus fungsi rasionalnya. Mari kita simak fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear memiliki sejumlah sifat khas yang membedakannya dari fungsi linear. Berikut adalah uraian sifat-sifat utama fungsi nonlinear. Yang pertama, tidak memenuhi prinsip superposisi. Yang kedua, hubungan input dan output tidak proporsional. Yang ketiga, grafik berbentuk kurva. Yang keempat, memiliki titik ekstrim. Yang kelima, dapat memiliki titik belok. Yang keenam, sulit diselesaikan secara eksakt. Yang ketujuh, respons terhadap perubahan parameter lebih kompleks. Itulah sifat-sifat fungsi nonlinear. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat dalam biaya produksi. Fungsi kuadrat dalam biaya produksi sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah produksi atau KIK dengan total biaya atau
CEC atau total pendapatan atau RR. Dalam konteks ini, fungsi kuadratik dapat mewakili situasi di mana biaya atau pendapatan tidak berubah secara linear, tetapi memiliki komponen tetap dan variabel yang memperhitungkan faktor-faktor seperti diskon volume, efisiensi produksi, atau biaya marginal yang meningkat atau berkurang. Yang berikutnya, fungsi biaya kuadratik yaitu C kali Q kali C kali Q, yaitu bentuk umumnya, di mana C kali Q sama dengan A Q2 tambah B Q tambah C kali Q sama dengan A Q2 tambah B Q tambah C, yaitu di mana Q-nya yaitu jumlah output yang diproduksi. AB CA BC adalah konstanta yang menentukan bentuk kurva biaya. CC atau biaya tetap atau fixed cost yaitu biaya yang tidak bergantung pada QQ kali BQ kali BQ, di mana biaya variabel linear atau misalnya biaya bahan baku per unit. AQ2 yaitu biaya variabel kuadratik menggambarkan efek seperti diminishing returns, yaitu jika A lebih besar 0A lebih besar 0, atau economy of scale yaitu jika A lebih kecil 0A atau lebih kecil 0. Di sini saya akan menjelaskan fungsi eksponensial dalam pertumbuhan ekonomi. Fungsi eksponensial merupakan salah satu fungsi yang penting dan sering digunakan dalam matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi eksponensial sangatlah bermanfaat lebih dari segi ekonomi, medis, dan banyak hal lainnya. Sebagai contoh, dalam ekonomi, fungsi tersebut digunakan dalam hal perbankan, khususnya dalam menghitung suku bunga bank. Fungsi eksponensial digunakan untuk menggambarkan banyak aplikasi seperti pertumbuhan populasi dan nilai investasi dari waktu ke waktu. Umumnya, uang yang kita simpan di bank mendapatkan bunga, dan bank biasanya menerapkan bunga majemuk. Bunga majemuk dirumuskan dengan MN sama dengan MO dalam kurung 1 plus B dalam tutup kurung N, di mana MN adalah jumlah uang setelah periode EKN. MO adalah jumlah uang yang diserahkan di awal, dan N menyatakan periode. Di dalam video kali ini, saya akan membahas atau menerangkan materi fungsi permintaan dan penawaran non-linear. Fungsi permintaan non-linear. Ada rumusnya, yaitu rumusnya QD sama dengan A kurang BP ditambah CP pangkat 2. QD yaitu jumlah barang yang diminta, P harga barang, A, B, C yaitu parameter dengan B lebih besar dari 0, C lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ada fungsi penawaran non-linear. Rumusnya QD sama dengan D ditambah EP ditambah FP pangkat 2. QS ada yaitu jumlah barang yang ditawarkan, P harga barang, DEF yaitu parameter dengan E lebih besar 0, F lebih besar sama dengan 0. Titik keseimbangan pasar tanpa subsidi. Titik keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang
yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu QD sama dengan QS. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logaritma dalam analisis risiko. Fungsi logaritma atau log sering digunakan dalam analisis risiko untuk memodelkan hubungan nonlinear atau variabel-variabel ekonomi, keuangan, atau operasional. Logaritma membantu mengubah skala data, mengurangi weakness atau kewencengan, dan mempermudah interpretasi present perubahan. Yang terakhir, transformasi data untuk distribusi normal. Banyak variabel keuangan seperti harga saham, return investasi, atau klaim asuransi tidak distribusikan secara normal atau melainkan right-wicket ekor panjang di kanan, mengurangi di mana fungsi logaritma membantu menstabilkan varians, mengurangi heteroskedatis atau variabilitas yang tidak konsisten, membuat data lebih simetris. Distribusi log normal sering lebih mudah dianalisis. Contohnya, jika X mengikuti distribusi log normal, maka INX didistribusikan normal. Ini memudahkan perhitungan statistik seperti value at rate. Fungsi nonlinear, di mana model ekonomi yang menggunakan fungsi nonlinear. Apa itu fungsi permintaan dan penawaran dalam ekonomi nonlinear? Mari kita bahas. Fungsi permintaan dan penawaran dalam teori ekonomi. Fungsi permintaan dan penawaran sering dimodelkan dengan menggunakan fungsi nonlinear. Ini membantu dalam memahami bagaimana perubahan harga atau faktor-faktor lain mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta atau yang ditawarkan. Nilai tukar ketika menganalisis pasar valuta asing atau perdagangan internasional. Fungsi nonlinear dapat digunakan untuk memodelkan perilaku nilai tukar mata uang yang kompleks. Struktur biaya. Fungsi nonlinear juga digunakan dalam menganalisis struktur biaya produksi. Hubungan antara output produksi dan biaya produksi tidak selalu linear. Seringkali ada titik di mana biaya tambahan untuk memproduksi unit tambahan meningkat secara signifikan atau biasa disebut dengan marginal cost. Baiklah, penggunaan fungsi non-linear dalam ekonomi memberikan keluasan dalam memodelkan fenomena ekonomi yang lebih kompleks dan realistis, karena memungkinkan untuk menggambarkan hubungan yang tidak linear atau variabel tersebut. Permintaan atau demand adalah jumlah barang yang diinginkan pasar saat ini berdasarkan harga, margin keuntungan, dan jangka waktu. Di sisi lain, penawaran atau supply adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh vendor di pasar saat ini dalam jangka waktu dan kisaran harga tertentu. Fluktuasi. Harga juga dapat disebabkan oleh permintaan dan pembayaran. Harga dan jumlah barang yang terjual dapat ditentukan dengan menganalisa perbedaan antara permintaan dan penawaran di pasar pada saat ini. Penawaran dan permintaan juga dapat terdiri dari garis-garis fungsional di antara fungsi kuadratik dan fungsi penawaran dan permintaan, meliputi fungsi lingkaran, elips, hiperbola, dan juga parabola. Sebuah metode untuk menganalisis volatilitas pasar untuk permintaan dan penawaran yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal keseimbangan pasar. Jika fungsi permintaan QD adalah 200 kurang 4P dan fungsi penawaran QS adalah minus 40 tambah 8P, maka keseimbangan pasar dicapai dengan menyamakan QD dan QS. Kemudian kita substitusikan nilai QD sama dengan 200 kurang 4P dengan nilai dari QS sama dengan minus 40 tambah 8P. Jadi pindah ruas, 4 ditambah 8 sama dengan 12P, 4P ditambah 8P sama dengan 12P. Kemudian 200 ditambah dengan 40 sama dengan 240. 240 dibagi dengan P sama dengan 240 dibagi dengan 12. Sehingga kita dapatkan nilai dari P sama dengan 20.
Selanjutnya, dengan memasukkan nilai P sama dengan 20 ke salah satu fungsi QD atau QS, kita bisa mendapatkan jumlah keseimbangan QD sama dengan 200 kurang 2 kali 20, sehingga kita dapat hasilnya 160. Kemudian itu merupakan nilai dari QD sama dengan 120. Jadi, harga keseimbangannya adalah 20 dan jumlah barang yang diperlukan di pasar adalah 120 unit. Analisis sensitivitas dan elastisitas adalah dua konsep yang penting dalam berbagai bidang, terutama ekonomi dan manajemen. Analisis sensitivitas digunakan untuk mempengaruhi hasil atau output suatu model atau sistem. Elastisitas di sisi lain mengukur suatu respon variabel terhadap perubahan lain, seperti respon permintaan terhadap perubahan lain, seperti respon permintaan terhadap perubahan harga. Dalam bidang ekonomi daerah, konsep elastisitas dapat digunakan memahami dampak dari suatu kebijakan, pajak atau subsidi terhadap pendapatan daerah, tingkat pelayanan masyarakat, kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, indikator, dan ekonomi.